Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan terus akan bekerja di luar daripada keterbatasan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Nah saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar dan mengimani akan adanya revival, kebangkitan rohani, kebangunan rohani yang kita alami pribadi, keluarga kita, gereja, bahkan juga kota dan bangsa. Nah itu sebabnya di bulan Maret ini subtema kita adalah prayer and fasting. Kita akan banyak belajar tentang doa dan puasa. Mari kita lihat satu ayat yang Yesus sendiri ucapkan dalam Matius 17 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. That kind of spirit comes out only if you use prayer and fasting. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayo kita ucapkan bersama-sama, baca dengan suara yang mantap dan dengan iman. Ucapkan 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa merupakan ajaran Tuhan Yesus bagi kita para murid-muridnya. Bahkan doa dan puasa sangat alkitabiah. Ayo yang online dan semua ucapkan doa puasa sangat alkitabiah. 2, 3. Doa puasa sangat alkitabiah. Kenapa? Karena selain Alkitab banyak mengajar tentang berdoa dan berpuasa. Namun para tokoh-tokoh Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka juga melakukan doa dan puasa. Lihat tokoh-tokoh perjanjian lama di Alkitab. Ada Musa yang berpuasa, ada Elia, ada Raja Daud, Raja Yosafat, Raja Hizkia, Daniel, dan masih banyak yang lain. Bahkan di perjanjian baru juga, para tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan doa puasa. Ada Yohanes Pembaptis dengan para murid-muridnya yang berpuasa. Tuhan Yesus juga berpuasa. 12 rasul murid Yesus juga berpuasa. Bahkan Rasul Paulus juga Alkitab mencatat dia berdoa dan berpuasa. Lihat Alkitab berkata Matius 4 ayat yang kedua. Sebelum Yesus memulai pelayanannya dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lihat saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus saja 2000 tahun yang lalu, Dia yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia, melakukan doa dan puasa. Memang Alkitab mengajarkan berbagai macam doa puasa. Ada puasa seperti Daniel yang akhirnya berkeputusan dalam waktu tertentu tidak makan daging, hanya sayur-sayuran. Ada juga doa puasa saudaraku seperti Musa 40 hari. Apakah sambil minum atau saudara sekalian ada waktu buka atau ada yang ngebleng ya terus sampai 40 hari. Ada juga puasa Ester 3 hari 3 malam. Dan saudara sekalian ada banyak macam puasa yang Alkitab catat. Apa arti daripada puasa? Puasa adalah tindakan sengaja untuk tidak makan dan minum dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mendorong setiap saudara, ayo ikut dalam doa puasa. Karena puasa itu sangat besar kuasanya. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudara sekalian, ada orang berpuasa dengan cara yang benar. Namun ada orang berpuasa dengan cara yang salah. Nah, doa puasa yang benar akibatnya akan membawa terobosan. Sementara doa puasa yang salah hasilnya akan sia-sia. Nah, saya mengajak setiap saudara untuk Anda enggak sia-sia dalam doa puasa. Namun Anda puasa yang benar supaya kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah the right way of fasting.
puasa yang benar. Ayo ucapkan bersama saya, puasa yang benar. 2, 3. Nah, bagaimana puasa yang benar? Saya akan bagikan ada 3 rahasia puasa yang benar. Yang pertama adalah puasa bukan sebagai pencitraan. Fasting not for perception. Bukan sebagai pencitraan. Ada orang berdoa puasa, namun motivasi mereka adalah pencitraan. Supaya dilihat orang, supaya dianggap rohani, supaya dilihat, wow keren banget karena dia doa dan puasa. Yesus mengajarkan, lihat Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya. Sengaja mukanya ditekuk-tekuk, saudaraku ya tahu. Seperti utangnya miliatan dan seolah-olah hidupnya sungguh suntuk sekali. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi motivasinya, tujuannya hanya untuk pencitraan. Supaya dilihat orang bahwa sedang berpuasa, dipuji orang, dikagumi dan sebagainya. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ketika orang memuji kita hebat karena kita berpuasa, maka kita sudah mendapat upahnya di dunia ini. Apa itu? Pujian manusia. Namun Tuhan tidak memberi upah. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jangan sampai Anda tidak mandi 40 hari. Kita harus kelihatan keren, kelihatan segar. Ayo ucapkan bersama saya puasa namun kelihatan keren dan segar. 2, 3, saya puasa namun kelihatan keren dan apa? Segar. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Bukan untuk pamer, bukan untuk show off, bukan untuk pencitraan. Loh Pak, tapi kalau orang tahu saya puasa gimana? Nggak ada masalah. Yang penting motivasi kita bukan cari pujian manusia, bukan untuk pencitraan. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Akibatnya apa? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita berpuasa bukan untuk pencitraan, maka Bapa kita di sorga akan membalas puasa kita dengan berbagai mujizat dan berkat yang kita perlukan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi puasa yang salah adalah puasa yang untuk pencitraan, supaya dilihat orang. Nah, jangan lagi kita mencari pujian manusia melalui puasa. Ada orang berpuasa hanya supaya like-nya di Instagramnya atau di Facebooknya banyak. Nah tapi Yesus kalian, itu semua hanya menerima upah pahala di dunia. Tetapi Yesus kalian, mari kita belajar agar kita melakukan puasa dengan motivasi yang murni. Agar dilihat Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Bahkan ada orang berpuasa sebagai kedok, sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Mana ada Pastor Lukas? Oh banyak. Bahkan di Alkitab saja sudah tercatat. Kalau nanti Anda baca dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Ternyata ketika Raja Israel bernama Ahab pingin tetangganya punya kebun anggur, yaitu Nabot. Dia pingin beli, sudah ditawar nggak mau dijual. Maka Alkitab berkata, Isabel istrinya berkata pada Ahab, kan kamu raja, tenang saja. Maka Ratu Isabel memberi surat kepada para tua-tua Israel, maklumkanlah puasa. Lalu kemudian nanti Nabot suruh duduk paling depan di antara jemaah. Lalu kamu hadirkan 2 orang saksi palsu untuk menuduh Nabot telah mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Rajam Nabot dengan batu. Bayangin, Ratu Isabel pakai kalimat, marilah umumkanlah puasa. Namun ternyata saudara sekalian, puasa itu hanya dijadikan kedok untuk apa? Melakukan kejahatan. Dan betul akhirnya Nabot mendapat 2 saksi palsu. Akhirnya dirajam mati. Lalu kemudian kebun anggur Nabot dirampas oleh
Isabel dan Raja Ahab. Namun akhirnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan marah dan berkata melalui nabinya, tempat di mana darah tertumpah karena Nabot yang gak bersalah dirajam batu, maka di tempat yang sama darah Isabel dan Ahab akan juga tertumpah. Nah, saudara sekalian, jangan berpuasa hanya untuk sebagai kedok. Bahkan juga Yesus berkata dalam Lukas 18, ada dua orang sama-sama ibadah. Yang satu adalah pemungut cukai, yang satu adalah orang Farisi. Saudaraku, orang Farisi berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku gak seperti orang-orang lain. Ya kan? Bahkan aku gak seperti orang Farisi ini, orang pemungut cukai ini. Aku ternyata adalah orang yang berpuasa 2 kali seminggu. Bahkan aku juga rajin ibadah. Aku juga orang yang sungguh-sungguh suka memberi perpuluhan. Nah, saudara sekalian, ternyata semua dilakukan hanya untuk apa? Hanya untuk pencitraan. Sementara, saudaraku, pemungut cukai datang ibadah dengan air mata. Dengan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku perlu pengampunanmu. Yesus berkata, maka orang Farisi ibadahnya sia-sia. Sebaliknya ibadah daripada pemungut cukai ini diterima oleh Tuhan. Lakukan puasa bukan untuk pencitraan, tetapi dengan motivasi yang benar. Ayo ucapkan bersama saya harus punya motivasi yang benar. 2, 3. Nah, apa motivasi yang benar saat kita berpuasa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita ketemu Tuhan, jangan lagi bawa pembelaanmu. Jangan lagi bawa semua jasa dan kebaikanmu. Tapi kita menyembah Tuhan, merendah. Tuhan, aku sadar, aku perlu Tuhan. Aku sadar aku terbatas. Aku perlu Engkau Tuhan yang tak terbatas. Tuhan, aku punya banyak kelemahan. Tolonglah aku Tuhan, supaya aku bisa bangkit dan menang. Nah, saudara sekalian, saat kita merendahkan diri di depan Tuhan, enggak lagi kita berkata aku hebat, aku sudah melakukan banyak ini dan itu, namun kita merendah. Lalu motivasi benar puasa juga mengakui dosa dan bertobat. Kita enggak perlu sibuk nyalakan orang lain, lihat kesalahan orang lain, tapi kita mau mengaku dosa dan bertobat. Bahkan dengan kasih kita mewakili dosa orang tua kita, mewakili dosa kota dan bangsa, minta ampun sama Tuhan. Bahkan juga bersyafaat bagi kepentingan orang lain. Enggak cuma bagi kepentingan kita, tapi juga kepentingan orang lain. Bahkan bersyafaat bagi kota dan bangsa. Nah, saudara sekalian, jadi jangan sampai kita berpuasa hanya untuk pencitraan, hanya sebagai kedok. Tapi mari kita belajar berpuasa dengan motivasi yang benar. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana puasa yang benar? Yang kedua, puasa bukan sekedar tidak makan. Fasting is not just not eating. Sekedar tidak makan, itu bukan puasa, tapi diet. Tidak ada yang amin, amin. Oh, Pastor Lukas, saya puasa loh. Ngapain? Nggak makan. Tapi doa enggak, cuman makan, enggak makan. Itu namanya diet. Tetapi saudara sekalian, puasa itu harus disertai dengan doa kepada Tuhan. Ayo balik Matius 17 ayat 21. Mari baca sama-sama. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Jadi jangan cuma hanya enggak makan berpuasa, namun juga harus dengan doa. Nah, doa harus disertai dengan puasa. Puasa tanpa doa namanya diet. Tapi doa dengan puasa hasilnya akan dahsyat. Dan Anda tahu bahwa saudara sekalian dalam konteks ayat ini, para murid-murid Yesus 9 orang yang ada di tepi gunung, mereka frustrasi. Ada anak yang sejak lahir sampai remaja kerasukan setan. Bahkan dirasuk setan sampai seringkali menyeret ke air atau ke api. Namun selalu akhirnya ketika diusir oleh 9 murid, nggak ada kuasa, setannya nggak pergi. Sementara waktu Yesus turun dengan Petrus, Yohanes, Yakobus dari atas gunung Tabor untuk melakukan transfigurasi
ada perjumpaan dengan Bapa, bahkan juga ada Musa dan Elia. Lihat bagaimana akhirnya waktu Yesus turun, maka Yesus mengusir roh jahat itu dan pergi. 9 murid yang frustrasi tanya, Tuhan kenapa kami ngusir setan demi namamu, tapi setannya tidak pergi. Lalu Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, dan karena jenis-jenis ini tidak dapat diusir kecuali doa dan puasa. Ingat, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung, dan mereka turun, mereka sedang berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum, dan di situ ada kuasa besar, sehingga setan akhirnya diusir dan setan pergi. Saudara sekalian, doa itu ibarat pedang. Kita perlu pedang untuk perang. Melawan kuasa kegelapan, melawan persoalan. Namun puasa itu ibarat kita mengasah mata pedang itu jadi tajam. Buat apa kita punya pedang tapi tumpul? Tapi doa itu memang berkuasa. Tapi perlu disertai dengan puasa. Dan doa puasa sangat besar kuasanya. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan doa puasa besar kuasanya. 2, 3. Nah, apa kuasa doa dan puasa? Doa dan puasa akan melunakkan hati Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya pribadi, punya perasaan. Lihat bagaimana Tuhan bisa senang. Tapi Tuhan bisa berduka. Lihat bagaimana Tuhan bisa yaitu marah, murka. Bagaimana Tuhan bisa memberi kemurahan. Nah, saudara sekalian, doa dan puasa itu akan melunakkan hati Tuhan. Ingat bagaimana orang-orang Niniwe yang jahat, yang sudah divonis. Dan akhirnya Nabi Yunus sudah menyampaikan pesan Tuhan. 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan karena kesalahan mereka. Akhirnya raja dan juga seluruh manusia, rakyatnya, sampai binatang puasa 40 hari. Mereka bertobat, minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri. Dan ternyata apa yang terjadi saudara sekalian? Maka akhirnya Tuhan menyesal dengan apa yang dia mau rancangkan. Sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi murka, tapi menyayangi Niniwe. Malah yang Nabi Yunus yang masih tetap marah. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, mengapa kamu tidak bermurah hati? Mereka orang yang demikian banyak, 130.000 orang lebih. Saudara sekalian, hari ini mari kita belajar. Doa puasa itu akan melunakkan hati Tuhan. Kalau engkau sadar sedang ada, saudaraku, hal-hal malapetaka yang sedang terjadi buat negara ini, buat bangsa-bangsa. Mari kita berdoa puasa. Supaya melunakkan hati Tuhan. Dari murka berubah jadi kemurahan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kuasa doa dan puasa juga mendatangkan pertolongan Tuhan. Siapa yang perlu pertolongan Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan. Saudara, doa dan puasa mendatangkan pertolongan Tuhan. Tadi pagi saya juga saksikan sekarang ada jemaat jam 8 pagi. Kemarin dia bersaksi kepada saya. Bagaimana kuasa doa, kuasa puasa. Dan Anda mengerti saudara sekalian, dia punya banyak permohonan doa pergumulan. Lalu akhirnya selain dia doa pribadi, tapi juga beberapa kali ketika kita buat tur ke Israel. Dia akhirnya, saudaraku, sempat pernah ikut doa, puasa, kemudian pulang. Tidak lama kemudian Tuhan buka jalan. Dia bisa dapat jodoh dan menikah. Lalu kemudian, saudaraku, yang terakhir. Dia juga titip permohonan doa. Apa yang terjadi? Dia bersaksi bagaimana Tuhan mengabulkan doa. Yang pertama, dia sudah bergumul sekian lama tentang mau beli rumah. Beberapa rumah di luar kota Philadelphia yang cocok. Dia sudah kasih down payment, cek. Tapi ditolak. Selalu kalah beberapa kali dengan orang-orang yang akhirnya pembeli yang lain. Maka dia berkata, Tuhan kenapa kok nggak jadi? Tapi dia terus doa. Apa yang terjadi sekalian? Ternyata ada rumah yang bagus yang dia akhirnya juga taksir. Pemiliknya adalah orang Amerika, pengacara
yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di rumah itu. Dan rumahnya terawat bagus. Dan ini pengacara sudah mau retired. Lalu kemudian dia jual. Dan dia memberi cuma down payment 20% dari cek. Sementara ada pengusaha dari New York yang sudah menawar dan akhirnya berkata, kami beli cash. Langsung 100% penawaran akan dibayar. Akhirnya pengacara pemilik rumah justru berkata, aku mau kasih sama pasangan keluarga ini. Karena dia akan tinggal di rumah ini. Sementara yang dari New York itu hanya untuk investasi. Beli lalu nanti dikontrakkan. Saya nggak mau rumah yang sudah saya rawat sekian lama ini. Akhirnya nanti nggak jadi dimiliki oleh keluarga yang tinggal. Anda tahu akhirnya dia saksi. Bagaimana akhirnya dia dapat rumah yang terbaik. Harganya pun juga mujizat. Lalu doa yang kedua. Dia punya anak, mereka punya anak. Sudah mau masuk kindergarten. Dan di sekitar rumah itu. Ternyata ada private school yang bagus. Dan mereka berdoa supaya Tuhan buka jalan. Dan dia dengar private school itu lumayan mahal. Setahun biayanya sekitar hampir 30.000 US dollar. Maka dia berdoa, Tuhan tolong buka jalan. Dan dia memberanikan diri untuk akhirnya minta beasiswa. Dan akhirnya dia mendapat kabar baik. Dari hampir 30.000 US dollar. Dia hanya bayar 4.500 1 tahun. Bisa dicicil selama 12 bulan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kesembuhan. Pemulihan ekonomi. Pemulihan keluarga. Mungkin pemulihan pekerjaan Anda. Apapun yang sedang Anda butuhkan. Masuklah dalam doa dan puasa. Karena doa puasa mendatangkan pertolongan Tuhan. Apalagi kuasa doa dan puasa juga membuka dimensi roh kita. Agar lebih intim, lebih tajam dengan Tuhan. Saudara ingat baik-baik, saat kita puasa, tubuh kita lemah. Namun roh kita makin kuat. Ketika hanya nggak makan tapi dengan doa. Makin kuat roh kita. Maka Anda tahu apa yang terjadi? Itu akan membuat kita makin peka, makin tajam dengan semua yang dari Tuhan. Makanya ada yang tanya gini, Pastor Lukas, kenapa ya waktu saya puasa, saya makin banyak menerima penglihatan-penglihatan. Waktu enggak puasa enggak terima penglihatan. Lalu saya tanya, penglihatan apa yang kamu lihat? Rawon, soto, ayam kremes, bakso. Wah, itu saya penglihatan godaan, saya bilang. Namun saudara sekalian, walaupun Anda kerja, jangan cuman Anda enggak makan, tapi hatimu tetap kontak. Sambil Anda nyetir mobil, Anda tetap ngobrol sama Tuhan, bawa hidupmu pada Tuhan, dan sebagainya. Tapi ingat ya, waktu nyetir mobil, jangan tutup mata, saudara. Itu namanya mencobai Tuhan. Tapi walaupun Anda, saudaraku, punya banyak aktivitas, tetap sambil nggak makan, tapi Anda doa, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku cinta padamu. Namun kalau Anda sudah punya waktu saat pulang ke rumah atau pagi hari, luangkan waktu untuk sungguh-sungguh pribadi atau dengan keluarga, berdoa, nyembah Tuhan, baca Alkitab. Makanya kami tuntun Anda, tiap hari Anda bisa lihat mesbah mujizat. Ya, supaya apa? Supaya Anda mendapat waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan juga mendengar firman, supaya rohmu dibangkitkan. Nah, saudara sekalian, doa dan puasa akan membuka dimensi roh kita. Lebih tajam, lebih intim dengan Tuhan. Kalau Anda sudah lama tidak dengar suara Tuhan, atau bahkan belum pernah mendengar suara Tuhan, belajar masuk doa puasa. Maka percaya rohmu jadi tajam, jadi kuat. Engkau akan makin peka dengan Tuhan. Tuhan bisa bicara melalui suara hati, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui ayat yang kau baca, atau kata-kata pujian yang tiba-tiba jadi rema. Dan itu akan membuat hidup kita berbeda. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apalagi saudara yang mungkin hari ini engkau kering. Merasa Tuhan jauh. Setiap kali engkau doa kayaknya ada yang ngeblok. Ada benteng yang memisahkan engkau dengan Tuhan. Masuk doa puasa. Merendahkan diri. Karena itu akan membuat sebuah terobosan terjadi. Almarhum ayah saya, Pastor Henok Kusuma. Saya ingat dia pernah cerita begini. Saat dia masuk doa puasa.
maka Tuhan itu akan mempertajam roh untuk makin peka dan tajam. Apalagi ketika ayah saya akhirnya pelayanan ke sebuah daerah di Sulawesi. Ketika dia banyak doa puasa, baru masuk ke rumah seseorang, saudaraku, langsung Roh Kudus ngomong, beritahu pemilik rumah itu, mereka harus bertobat, karena di lemari mereka, di dalam kamar mereka, di laci yang ketiga, ada keris, ada beberapa jimat dari dukun-dukun. Waktu ayah saya memberitahu, kaget gemetar mereka, dan akhirnya dicek, ternyata betul. Di rumah yang lain ayah saya baru masuk, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, di atas plafon sebelah sini, ada beberapa berhala-berhala yang disimpan oleh pemilik rumah sebelumnya. Pemilik rumah yang baru nggak percaya, dicoba dibongkar, ternyata ada. Di kesempatan rumah yang lain, baru masuk, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, di depan pintu masuk rumah ini persis telah ditanam kepala binatang oleh dukun. Bongkar, dan waktu dibongkar ternyata betul ada. Nah, saudara sekalian, kalau kita masuk doa puasa, itu akan membuat saudara kenal Tuhan. Engkau ngerti Tuhan dan engkau lebih intim dengan Tuhan. Siapa yang rindu alami keintiman, ketajaman dengan Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan kuasa doa dan puasa membawa lawatan Tuhan. Saudara, kita pribadi perlu lawatan Tuhan. Kita perlu keluarga kita dilawat Tuhan. Kita perlu supaya saudara sekalian, yaitu kota, gereja, dan bangsa dilawat Tuhan. Masuk dalam doa puasa. Keluarga ayah dan ibu saya dulu sempat hampir pecah. Karena ayah saya nggak setia. Bahkan juga kasar, tukang mukul. Sampai akhirnya kakak saya kepahitan dengan Kristen. Akhirnya kakak saya pindah agama lain. Dan sudah beli golok untuk satu kali mau bunuh papa. Namun mama saya, ibu saya datang pada hamba Tuhan. Dia mau cerai. Tapi hamba Tuhan kata, nggak boleh cerai. Jadi apa yang kami harus lakukan? Masuk doa puasa. Ibu saya bayar harga bagi keluarganya. Minta lawatan Tuhan 7 tahun. Saudara sekalian, hampir tiap hari minimal jam 12 siang baru buka. Jam 3 sore baru buka. Ibu saya berdoa puasa. Dan yang ajaib, ternyata saudara, tahun yang ke-7, ayah saya diundang oleh temannya, teman SMA lamanya. Yang akhirnya, ayo datang ke restoran. Makan-makan dengan para pengusaha yang lain. Setelah makan ternyata ada ibadah para pengusaha. Dan Roh Kudus menjamah ayah saya. Ayah saya bertobat saat dengar khotbah. Dan akhirnya terjadi pemulihan. Kakak saya dipulihkan, saya dipulihkan. Dan karena ada seorang ibu yang mau bayar harga doa puasa 7 tahun. Maka ayah saya jadi hamba Tuhan. Kakak saya jadi hamba Tuhan. Saya juga jadi hamba Tuhan. Kami mengalami pemulihan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Hari ini kalau ada orang tuamu yang belum percaya Yesus. Kalau ada anakmu, pasanganmu yang sudah lama mundur. Harus ada yang mau bayar harga. Masuk doa puasa. Supaya lawatan Tuhan terjadi. Siapa rindu lawatan Tuhan? Siapa mau dilawat Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi puasa bukan hanya sekedar tidak makan. Tapi perlu disertai dengan doa dan baca firman. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana puasa yang benar? Puasa jangan dilakukan secara agamawi. Jangan dilakukan secara agamawi. Saudara, puasa secara agamawi adalah tindakan rutinitas yang dikerjakan hanya untuk mementingkan peraturan-peraturan agama. Puasa agamawi cuman sibuk, saudaraku, mempersoalkan tidak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nelen ludah saja nanti batal. Bahkan semua orang yang jualan makanan harus tutup semua supaya saya nggak batal puasa. Itu hanya mementingkan soal agama. Nah, agama mengajar puasa adalah usaha untuk kita mencari Tuhan. Tapi percayalah, kekristenan bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan yang lebih dulu cari kita. Dia dari sorga turun ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Barang siapa percaya pada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, dalam kekristenan, puasa adalah penyelarasan diri kita dengan hati Tuhan. Mungkin selama ini kita masih ngeraskan hati. Padahal Tuhan mau minta kita lakukan sesuatu. Dan waktu kita doa puasa, kita mulai menyerah kepada kehendak Tuhan. Puasa bukan hanya karena kewajiban
atau hanya karena terpaksa, tapi Anda puasa karena cinta. Ayo katakan bersama saya, puasa karena cinta. 2, 3. Nah, puasa yang benar harus mementingkan masalah pertobatan hati. Jangan puasa cuman sibuk, nanti bukanya makan apa ya? Nanti kemudian ke restoran mana ya? Lah itu namanya cuman sibuk hal-hal yang duniawi. Tapi justru waktu kita puasa, kita mementingkan soal masalah pertobatan hati. Lihat ayat yang terakhir, Yesaya 58, ayat 5-7. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lampik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Ayat yang ke-6, yuk baca sama-sama. 2, 3. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah apa? Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa ini? Belenggu kejahatan. Ada dosa-dosa tersembunyi yang masih ngikat kita. Kita mungkin masih suka jatuh dalam pornografi. Kita mungkin masih suka tidak jujur dan sebagainya. Nah, ada belenggu-belenggu kelaliman. Buka itu, pertobatan. Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan apa? Melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau, baca sama-sama. Memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Alias, saudara puasa nggak cuma hanya soal nggak makan. Nggak cuma hanya doa, tapi Anda menolong mereka yang perlu pertolongan. Ayat yang ke-7, yuk baca sama-sama. 2, 3. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu, orang miskin yang tak punya rumah. Kita jadi berkat terus. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, inilah puasa yang benar. Enggak cuma sibuk soal hal-hal yang agamawi, tapi bagaimana kita bertobat, bagaimana kita menjadi berkat, berubah dan jadi berkat bagi orang lain. Apa sikap hati yang benar saat puasa? Kita merendahkan diri. Kita nggak boleh menyombongkan diri. Lalu jujur dan bertobat. Saudara, kita jujur dengan Tuhan. Tuhan, aku masih punya banyak kesalahan ini. Jujur dan bertobat. Lalu juga mengendalikan hawa nafsu. Ada mungkin termasuk nafsu makan. Termasuk kemudian saudaraku, nafsu marah. Ya kan? Ada orang puasa tapi berantem terus. Ya kan? Ribut terus. Ya itu namanya puasa cuman hanya nggak makan. Tapi kalau Anda puasa sungguh-sungguh, kita melepaskan belenggu hawa nafsu. Kita sungguh-sungguh sabar lewati semua tantangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mengendalikan hawa nafsu, maunya ngomongin orang lain, tapi kita belajar untuk tidak. Lalu membuang kebencian dan kepahitan. Ada orang puasa tapi tetap marah sama orang. Benci, dendam, ya puasanya sia-sia. Tapi mari buka belenggu kebencian, kepahitan, ngampuni. Dan kita sungguh-sungguh percaya saat kita ngampuni, kita yang akan diberkati. Katakan amin. Bahkan mengendalikan emosi. Emosi kita mungkin takut, suka ragu-ragu, suka gelisah. Seringkali nggak percaya kepada Tuhan. Itu buang semua. Sehingga kita bisa kendalikan emosi. Bahkan sikap hati yang benar saat puasa. Bertindak kasih dan kebaikan. Saudara, lakukan tindakan kasih dan kebaikan. Saya bersyukur bahwa DNA gereja ini Tuhan taruh di hati kita. Untuk kita tidak hanya sibuk untuk diri kita, tapi kita mau jadi berkat bagi orang lain. Yang mau jadi berkat bagi orang lain, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur akhirnya kita menggenapi apa yang Tuhan ajarkan. Memberi makan mereka yang lapar. Memberi minum kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan kita menolong mereka apa yang kita bisa tolong. Nah, kita bersyukur akhirnya dari awal gereja ini sampai kita mulai mencoba melakukan sebulan sekali bagi barang-barang layak pakai. Kita membagi makanan gratis, minuman gratis bagi komunitas. Sampai akhirnya di awal pandemi sampai sekarang kita oleh kemurahan Tuhan bisa bagi berkat setiap Kamis. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bahkan saudaraku, Tuhan terus gerakkan gereja kita untuk jadi berkat. Di mana
saudaraku, kita akan juga bantu untuk pembangunan sekolah. Untuk orang-orang yang berkekurangan di Palembang, di Sumatera. Kita juga berpartner dengan Sinode Gereja Betel Indonesia. Membangun beberapa gereja daerah di Papua. Saudara sekalian, kita juga menolong dan kita membangun untuk apa? Saudaraku, kita lakukan semua. Kenapa? Karena kita tahu inilah puasa yang benar. Katakan amin. Bahkan saya bersyukur. Akhirnya bukan cuman gereja, bukan cuman kami, tapi setiap saudara. Saya dorong, ayo jadi berkat. Di masa puasa ini, saya dorong saudara ya. Kalau Anda makan di restoran, tiba-tiba ada pendeta gereja lain yang juga makan di sana. Langsung bayarin dia. Gak ada yang amin. Bayarin mereka. Tapi Pastor Lukas, kalau dia datangnya rombongan 50 orang, jangan dibayari. Tunggu kalau dia sendirian atau berdua atau berempat, gak apa-apa. Lah kalau 50, wah kebanyakan. So sekalian, apalagi kalau Anda lihat saya makan. No, saya yang bayarin Anda. Amin. Nah, kita belajar di berkat. Saya bersyukur akhirnya ada di antara kita yang akhirnya punya hati untuk yatim piatu. Lakukan. Dan ada jemaat kita yang bersaksi. Ya, Jakarta Cafe. Dan dia cerita bagaimana Tuhan pelihara selama pandemik ini. Kenapa? Karena ketika di awal pandemik mereka juga bingung. Karena toko juga, restoran juga dalam kondisi drop. Apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya Tuhan tuntun mereka. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Mereka juga memberi beberapa barang-barang makanan. Ikut nyumbang ke acara kita. Lalu juga ada kelompok yang lain, saudaraku, yang mau bagi makanan. Akhirnya dia tergerak, nyumbang 50 kotak makanan ketoprak. Kenapa ketoprak? Karena suka main ketoprak, saudaraku. Nah, Anda tahu apa terjadi? Ternyata dalam masa susah mereka membagi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Ternyata beberapa minggu kemudian mereka terima email dari satu organisasi yang juga membagi makanan. Dan mereka butuh partner. Karena mereka juga dapat fund dari pemerintah. Butuh partner untuk membuat makanan jadi. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya mereka tanya kepada jemaat ini, mau enggak berpartner dengan kami? Setiap minggu beberapa kali. Dan setiap kali order ratusan kotak makanan. Harganya sekian. Dan Anda tahu mereka bersaksi. Justru di masa pandemi, mereka makin dipelihara Tuhan melalui semua order-order itu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mereka bilang, kalau seandainya saya nggak taat dengan perintah Tuhan untuk membagi 50 makanan kotak, mungkin mereka nggak tahu kualitas makanan kita. Dan mungkin orang lain atau restoran lain yang diajak berpartner. Saudara, Anda harus ngerti hukum tabur tuai. Kalau kita bertindak kasih dan kebaikan, justru pada waktu kita sedang masalah, justru kita nabur dengan cinta, di situ akan ada terobosan. Bahkan mereka bersaksi bagaimana akhirnya dulu sebelum pandemi dengan setelah pandemi, omset mereka sampai hari ini berbeda. Karena Tuhan memberkati apa yang kita tabur. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, lakukan puasa yang benar, maka kuasanya akan luar biasa. Hari ini apapun keadaan saudara, jangan putus asa. Masuk dalam doa dan puasa. Bagaimana puasa yang benar? Yang pertama, puasa bukan sebagai pencitraan. Biar kita punya motivasi yang benar. Bukan untuk dilihat orang, bukan dipuji orang. Bukan sebagai kamuflase atau kedok. Tapi benar-benar kita datang merendah di hadapan Tuhan. Yang kedua, puasa bukan sekedar tidak makan. Tapi harus disertai dengan doa dan puasa. Bahkan baca firman, dengar firman. Yang ketiga, puasa jangan dilakukan secara agamawi. Yang hanya cuman sibuk hal-hal agamawi. Tapi lakukan karena cinta, karena imanmu. Dan juga, saudaraku, Anda lakukan dengan mentaati, jadi berkat. Dan kita bertobat sungguh-sungguh. Siapa hari ini mau alami kuasa mujizat? Siapa mau ditolong Tuhan? Yang mau lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Hari ini, percayalah, Tuhan sanggup dan mau menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan.